Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11, melanjutkan video sebelumnya, masih bab 4 tentang fluida bergerak atau fluida dinamis. Yang mana pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, video sebelumnya Pak Anang telah menjelaskan tentang hukum Bernoulli, gitu ya, yang terdiri dari asas Bernoulli dan persamaan Bernoulli. Nah, saya ingatkan bahwa asas Bernoulli itu hubungan antara tekanan dengan kecepatan. Kalau kecepatan udara, di sini bahasan di udara ya. Kalau kecepatan udaranya itu keras atau kecepatan itu sangat cepat, ya, kecepatannya tinggi, ya, kecepatan udaranya tinggi, maka tekanannya kecil. Kalau kecepatannya itu rendah, maka tekanannya besar, ya. Saya ulangi lagi, kalau kecepatannya itu tinggi, ya, cepat sekali, maka tekanannya rendah. Tapi kalau kecepatannya itu rendah, maka tekanannya tinggi. Nah, itu adalah azas Bernoulli. Anak-anak, yang pertama yang kita bahas nanti adalah gaya angkat pesawat. Jadi, kenapa pesawat bisa naik, ya? Itu bisa dijelaskan dengan menggunakan azas persamaan Bernoulli dan azas Bernoulli. Kemudian, yang kedua adalah tentang kebocoran pada tangki. Sama, kebocoran pada tangki juga bisa dijelaskan melalui persamaan Bernoulli. Baik, anak-anak, kalau pesawat itu terbang seperti ini ya. Ini kita pelajari sayapnya ini. Ini saya buatkan gambar pesawat, gitu ya. Kemudian di sini sayap. Saya ambil satu garis ini saja, yang merah ini ya. Jadi yang merah ini, kalau kita lihat udara dari sini melaju ya, mengenai pesawat, gitu ya. Udara dari sini ke sini ya. Kan pesawatnya terbang ke sana, maka udaranya ke sini ya. Nah, kalau kita lihat, ini saya pindahkan di sini, maka kalau ini saya potong misalkan ya, saya potong sayap pesawat ini akan berbentuk seperti ini, ya, penampangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini diperpanjang ya arahnya ke sana, kemudian ke sana, ya, sehingga kalau ini ada penampang pesawat seperti ini ke arah sana, nah dari sana ada udara akan lewat ini anak-anak. Jadi udara akan melewati ini, ya, dari sini misalkan ya udaranya, nah sana ini udaranya, nah begini dari arah sini, ini kok tidak jelas sih, nah gini ya, nah, udaranya dari arah sebelah sini, nah kemudian ini banyak udaranya ya, nah, ada yang lewat atas sayap, ada yang lewat bawah. Nah, yang lewat atas karena permukaannya berupa bidang miring kayak pelurutan begitu, maka di sini ada pertambahan kecepatan sehingga akhirnya V1 akan lebih cepat dibandingkan V2 karena di bawah sayap tidak ada bidang miringnya. Jadi akhirnya V1 lebih besar daripada V2. Kecepatan di atas sayap itu lebih besar dibandingkan kecepatan di bawah sayap. Makanya kalau anak-anak coba misalkan sedang naik pesawat atau paling tidak bermain di bandara, maka amati sayap pesawat itu mesti nanti bentuknya yang depan itu lebih tebal, yang belakang itu tipis. Ya, bentuknya mesti seperti ini ya, itu ya. Jadi yang depan itu tebal, yang belakang itu tipis. Ya, jadi akhirnya bentuklah sebuah semacam bidang miring. Nah, anak-anak, kalau V1-nya lebih besar dibandingkan V2, maka menurut azas Bernoulli, maka P2-nya akan lebih besar dibandingkan P1. Tekanan yang di bawah itu lebih besar dibandingkan tekanan yang di atas. Sehingga saya gambarkan, P2 akan mendorong ke atas, P1 akan mendorong ke bawah, karena P2 lebih besar, sehingga pesawatnya terangkat ke atas. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang persamaannya bagaimana? Kita kembali kepada persamaan Bernoulli.
Bernoulli pada video sebelumnya menjelaskan bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, terus kemudian aslinya ditambah rho GH, ya masih gitu ya. Namun karena nanti ini perpaduan dua udara ini di sini ya, di sini ini ketinggiannya adalah sama, diukur dari bumi ya, ketinggiannya sama. Nah, karena ketinggiannya sama gitu ya, ketinggiannya sama, maka rho GH-nya hilang ya, tinggal P1 setengah rho V1 kuadrat, rho GH-nya sama-sama dengan rho GH2 dicoret, akhirnya hilang. Ini saya persingkat ya. Nah, sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 dicoret sama rho GH1. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah selisih tekanan 2 dan 1 ya. Jadi tekanan 2 dikurangi tekanan 1, yang besar dikurangi yang kecil. Maka caranya adalah P2 nya yang besar, jadi P1 nya dipindah ke sini, jadi P2 min P1. Kalau P1 nya dipindah ke sini, maka setengah rho V2 ganti dipindah ke sana. Nah, akhirnya didapatkan setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Nah, P2 min P1 itu adalah delta P, selisih tekanan gitu ya, atau perbedaan tekanan. Nah, satuannya Newton per meter kuadrat ya. Nah, yang ini ya setengah rho kan sama ya, jadi kita keluarkan kurung, setengah rho dikalikan V1 kuadrat min V2 kuadrat. Rho-nya ini rho udara, karena di situ zat alirnya adalah udara, pesawatnya berada di udara. Nah, mengingatkannya adalah pokoknya yang besar V1, yang kecepatan tinggi dikurangi yang kecepatan rendah. Jadi gitu ya. Jadi akhirnya setengah rho dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat. Anak-anak, tekanan itu ada hubungannya dengan gaya. Tekanan ada hubungannya dengan gaya. Bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas, F per A. Nah, jadi kalau saya nyari gayanya, ya tinggal P kali A. Makanya kalau tadi yang menyebabkan terangkat dari sisi tekan adalah delta P, maka kalau dari sisi gaya, maka rumusnya adalah gaya angkat, ya berarti delta P-nya ini kemudian dikalikan luas penampang. Jadi akhirnya setengah rho udara V1 kuadrat min V2 kuadrat dikalikan A, di mana A adalah luas sayap, ya. A adalah luas sayap pesawat. Nah, FA-nya adalah gaya angkat pesawat. Nah, ini ya, ini tentang gaya angkat pesawat. Baik anak-anak, untuk yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah membahas tentang gaya angkat pesawat, sekarang yang kedua adalah kebocoran pada tangki. Ya. Kalau misalkan saya buat ini ada tangki besar, kemudian terjadi kebocoran, maka ini bisa menggunakan hukum Bernoulli untuk mengetahui, dan biasanya soal-soal itu ada, yakni berapa kecepatan keluarnya air, kecepatannya berapa ya. Yang kedua adalah nanti airnya keluar akhirnya jatuh sampai di tanah, berapa jarak jatuhnya air tadi ke dasar tangki, ke tangkinya itu berapa, biasanya itu yang ditanyakan ya. Nah anak-anak, untuk menjawab itu, yang pertama kita akan cari berapa V2, V yang 2 ini. Nah sebelumnya, ketika tangki ada yang bocor begini, ingat di atas ini tidak ada pompa, tidak ada apa-apa, jadi di sini udara. Di sini udara, P1 udara, di kebocoran ini juga tidak ada apa-apa. Di sini adalah P2-nya juga udara, P1-nya udara, P2-nya udara. Sehingga nanti tekanannya adalah sama. Nah, sekarang tingginya permukaan ini adalah H1. Kemudian tingginya tingginya lubang ini adalah H2. Gitu ya. Kemudian perbedaannya H1 dikurangi H2 pakai H. H itu adalah H1 min H2. Jadi H itu adalah jarak lubang sampai ke permukaan. Oke. Nah, kita bisa menggunakan hukum Bernoulli ya pada bahasan persamaan Bernoulli,
Kita tuliskan di sini P1, saya tuliskan di sini P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, karena tekanan tadi sama, P1 dan P2 sama-sama udara, maka P-nya dicorek gitu ya. Yang kedua, ini airnya ini turunnya kan sangat pelan. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Lubangnya kecil, dia bergerak dengan kecepatan V2, tapi V1 itu gerakan dari permukaan ini ke bawah, ini hampir-hampir tidak ada, ini V1 ya, tidak ada gerakan. Ya, lihat aja waktu kebocoran gitu ya, itu keluar kan yang permukaannya nggak turun-turun, karena dia nggak turun-turun gitu ya, maka dianggap V1-nya ini 0. Atau yang dihitung misalkan ini keluar pertama kali, ya pertama kali keluar, ini belum turun. Nah, kenapa? Karena yang keluar tadi airnya sangat sedikit sekali sehingga tidak mengurangi ya jumlahnya air yang di permukaan sini. Ya, turunnya sangat pelan, makanya dianggap 0. Karena V1-nya 0, ya maka setengah rho V1 kuadrat 0. Nah, tinggal yang ini aja, rho GH1 plus setengah rho sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Jadi tinggal ini, yang ini tinggal ini saja. Nah, cara menyelesaikannya, karena kita inginkan adalah V2 ya, maka rho GH2 dipindah ke sana jadi min. Nah, sehingga akhirnya rho GH1 dikurangi rho GH2, rho G-nya saya keluarkan kurung, tinggal H1 min H2. Yang sebelah sini setengah rho V2 kuadrat. Nah, sekarang anak-anak, rho-nya sama-sama air, dicoreklah rho-nya. Nah, sama ini. Sehingga kita dapatkan tinggal G gitu ya, dalam kurung H1 min H2. Tadi dijelaskan di sini H1 min H2 adalah H ya, jarak kebocoran ke permukaan. Sehingga bisa saya tuliskan ini setengah, 2-nya pindah ke sana, 2GH sama dengan V2 kuadrat gitu ya, rho-nya hilang misalnya. Nah, karena di sini V2 kuadrat sama dengan 2GH, kalau saya nyari V2-nya sendiri akar 2GH. Jadi kalau mencari berapa kecepatan yang terjadi pada bocoran tadi adalah akar 2GH. Ingat, H adalah jarak antara lubang ke permukaan, yakni H1 dikurangi H2. Oke, itu adalah mencari V2. Sekarang mencari X-nya. Untuk mencari X, anak-anak, diperlukan waktu yang diperlukan waktu untuk air keluar dari lubang sampai ke tanah. Berapa T-nya ini gitu ya. Ini butuh waktunya. Untuk mencari T ini, anak-anak, ingat pada bahasan gerak parabola di kelas 10 ya. Jadi kalau ini gerakan ke sana, seret begini, sebenarnya sama dengan gerak jatuh bebas yang di sini sampai sini, seret begini, sama waktunya. Ya, dari sini ke sini itu podo kalau dari sini ke sini. Coba nanti kalau menghitung, kalau misalkan terkait sama ke sini itu kan bentuknya parabola, pakai parabola yang seperti ini jatuh bebas, hasilnya sama. Nah, pada bahasan gerak jatuh bebas, waktu dari sini sampai sini gitu ya, itu cukup akar 2H per G. Tapi hanya harus H2. Ya, kan dilewati kan H2 di sini. Ya, jadi T-nya adalah akar 2H2 per G. Ya, itu kalau mencari waktunya berapa lama sejak air keluar sampai di tanah? Akar 2H per G. Hanya mana? Hanya adalah yang dilewati, yakni H2. Oke, itu terkait nyambung dengan bahasan gerak jatuh bebas di kelas 10. Nah, sekarang mencari X ini. Ya, kita gunakan biasa GLB, gerak lurus beraturan, ya V kali T gitu aja. Lah V2 tadi, V-nya mana V2? V2-nya ini.
T-nya mana? Ini kali ini. Nah, jadi akhirnya saya kalikan akar 2GH dikalikan akar 2H2 per G, G-nya dicorek. Ya, gitu ya. Bodoh-bodoh G-nya bodoh-bodoh di dalam akar, satunya di atas, satunya di bawah. Ini akarnya saya bawah ya. Nah, dicoret G-nya sehingga tinggal ingat 2 kali 2 akarnya digajikan 1 ya. 2 kali 2 4. Terus ini ada H. Nah, ini ada H2. Nah, akar dari 4 2, maka akhirnya disingkat lagi jadi 2 dikeluarkan akar H kali H2. Nah, perhatikan posisinya ada 3H di sini ya. H adalah lubang ke atas, H2 adalah lubang ke dasar. Jadi ingat-ingatnya adalah mencari X ini adalah 2 dikalikan akar dari jarak lubang ke permukaan dikalikan jarak lubang ke bawah ke dasar. Itu konsep dari kebocoran pada tangki. Baik anak-anak, untuk memperdalamnya maka kita akan lanjutkan dengan soal-soal. Baik anak-anak, untuk contoh yang pertama akan Panang berikan pada buku Saku Vindo halaman 165 nomor 24. Saya bacakan ya. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang luasnya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bagian bawah 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkatnya adalah berapa? Baik anak-anak, sudah saya pindah di sini. Yang diketahui tadi yang di atas sayap itu V1 ya. V1-nya yang cepat ya. Jadi 250, yang di bawah 200, luas sayapnya 40, rho-nya rho udara 1,2. Berapakah gaya angkat pesawatnya? Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya dari konsepnya Bernoulli, kita dapatkan bahwa gaya angkat itu adalah setengah rho udara V1 kuadrat V2 kuadrat dikalikan A. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Jadi gayanya itu akan sama dengan setengah 1,2 ya, rho kan 1,2. Kemudian dikalikan dengan V1 nya adalah 250. 250 kuadrat min 200 kuadrat. Terus dikalikan A-nya hanya 40. Nah, gini anak-anak. Ini kita dapatkan bahwa F-nya adalah setengah kali 1,2 itu 0,6. Nah, 250 kuadrat caranya gini. Nggak usah kalkulator, 25 kuadrat sudah bisa. 25 kuadrat itu 625. Nolnya ada 1 kuadrat, jadi nolnya 2. Jadi akhirnya sama dengan 625 00. Nah, di sini titiknya. 62500. 200 kuadrat ya 2 kuadrat 4. Nolnya 2 jadi 4. Jadi dikurangi 40.000. Terus dikalikan 40. Nah, sekarang caranya adalah ini kan 0,6. Nah, dicorek sama 40 nolnya. Nah, hilang. Nah, sekarang lihat 62500 dikurangi 40.000 ya. Itu tinggal 22.500. Saya tuliskan di sini. Jadi sama dengan 6 kemudian dikalikan 22.500 dikalikan 4. Nah, caranya adalah 22.500 kali 4 dulu. 22.500 itu kalau kali 2 adalah 45. 45 kali 2 90. Jadi 22.500 kali 4 adalah 90
40.000. Jadi sama dengan 6 dikalikan 90.000. Nah, anak-anak, ini ke sini ya. Ini aja ya, sama dengan gayanya ya. Gaya angkat ya. Sama dengan 6 kali 9. Ya, itu kan 54 ya. Ya, kemudian akhirnya 540.000 Newton. Nah, ini adalah gaya angkat pesawatnya. Nah, anak-anak, kalau di buku paket itu jawabannya kurang angka 0 anak-anak ya. Jadi kurang angka 0. Jadi nggak apa-apa, salah ketik dikit ya. Jadi jawabannya D itu 540.000, kurang nolnya kurang 1. Oke, berikutnya adalah saya lanjutkan pada soal latihan 150 ya. Soal latihan pada halaman 150. Soal latihan 4.4 saya bacakan anak-anak ya. Sebuah tangki besar berisi air setinggi 145 cm. Terdapat lubang kecil pada dindingnya yang terletak 20 cm di bawah permukaan air. Tentukan laju aliran yang keluar dari kebocoran dan tentukan pula tempat jatuhnya air diukur dari dinding tangki. Nah, perhatikan di sini anak-anak, saya gambarkan begini. Jadi ini ada tangki besar ya, tingginya 145 cm. Kalau dijadikan meter nanti ya 1,45. Kemudian ada kebocoran di bawah dari permukaan 20 cm. Kalau dijadikan meter ya 0,2. Gitu aja ya. Kemudian jadi akhirnya jarak antara lubang saya bawah ya berarti 145 dikurangi 20. 125 cm atau 1,25 cm. Nah, sebelum mengerjakan, kan tadi ditanyakan adalah berapa V2. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah berapa V2-nya, kecepatan aliran air saat keluar. Yang kedua adalah berapa X-nya, ya, jarak jatuhnya air ke dinding tangki. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu, tentukan dulu mana H1, mana H2, mana H. Jangan sampai keliru ya. Ini adalah H1. Gitu ya. Ini adalah H2 dan ini adalah H. Itu. Kalau sudah seperti ini, akan insya Allah akan mudah mengerjakannya. Nah, baru kemudian kita jawab sekarang anak-anak. Jawab bahwa untuk yang pertama adalah berapa V2? Tadi sudah kita dapatkan bahwa V2 rumusnya adalah akar dari 2GH. Ingat, hanya adalah lubang ke atas. Sehingga kita dapatkan sama dengan akar dari 2 dikalikan 10, kemudian tingginya jadikan meter, jadi 0,2. Nah, maka 10 sama 0, habis. Tinggal akar 4 gitu ya. Akar 4 ya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, sekarang mencari X-nya. Nah, untuk mencari X tadi juga sudah kita dapatkan rumus nyari X itu akan mudah pakai 2 akar H dikalikan H2. Nah, makanya harus tahu mana H2, mana H1, mana H. Akhirnya kita dapatkan bahwa 2 akar dari H-nya adalah 0,2 dalam satuan MPS semua ya. Nah, ya. H2-nya adalah, ingat, ini jadikan meter 1,25. Jadi X-nya adalah 2 akar dari ini adalah berapa ya? Dikalikan 0,2, 0,225. Nah, jadi 2 akar dari ini kan sama aja dengan 25 10 pangkat min 2 anak ya. Itu kalau misalkan langsung bisa ya langsung aja, kalau nggak bisa diginikan.
2 dikali 25 dikeluarkan akar itu 5. Pangkat min 2 dikeluarkan akar adalah pangkat min 1. Ternyata ini adalah setengah gitu ya. 2 kali setengah sama dengan 1. Nah, ini anak-anak contoh penerapan dari kehayangan pesawat dan menentukan kecepatan dan jatuhnya air dihitung dari dinding tangki. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.